kami dari kelompok 3 fase 5 akan berkunjung ke kebun Liberika. Jadi, sebelum kita berkunjung kenalan dulu yuk. Di sini ada saya sebagai moderator, Treci Caroline Sitorus, dan saya Fiona Valopi, saya Karisma Bella Aldama, saya Keila Najwa, saya Kiara Auralea. Saya Hamdan Hanafi. Jadi, ikutin terus vlog kami ya. Bye-bye. A few moments later. Kalian akan mengeksplor pertama dari kegiatan P5 kita. Paham ya? Siapa? Namun, jadi mulai kebun pasca panen, setelah panen, dan beberapa pembibitan. Kali pertama buat dari desa kalian perjalanan menuju Tanjung Jabung. saya Kiara. Bagaimana sih cara budidaya kopi Liberika ini? Caranya kalau budidaya yaitu harus kita tanam. Nah, itu di lahan-lahan gambut. Kalau kita ini lahannya lahan gambut, budidayanya di lahan gambut. Itu dari pembibitan awal. Misalkan dia pembibitan awal tuh ya seperti ada tadi, seperti di depan tadi ada tempat pembibitan. Kalau kira-kira umur 8 bulan, itu paling minimal itu setahun, itu baru kita tanam. Siapkan lahan ini. Yang jelas itu ada lahannya untuk bisa tanam. Berarti lahan yang paling penting. Iya, lahannya paling penting. Karena kalau tidak ada lahannya, kita mau tanam mana, kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau budidayanya itu harus ada lahan, baru kita bisa tanam. Kualitas tanahnya juga harus dipastikan gitu nggak? Kalau menurut pengalaman saya itu karena kita itu ini kan di lahan gambut ini yang dari awal itu sudah katakan bahwa kita itu kayaknya kopi kita ini yang lebih cocok untuk lahan-lahan gambut. Artinya bukan hanya di misalkan contoh misalkan ada di Kerinci itu ada tanah rendah ini bisa ditanam sebenarnya tanahnya. Ini karena dia posisinya itu lebih nyaman dengan dekat ke air gitu. Bukan apa ya. Kalau di sana kan gunung mungkin jauh kan airnya kan. Ini mungkin cocoknya seperti itu. Bedanya di situ. Nanti bedanya dari kopi Robusta, Arabica, Liberica, nah ini di sini. Nah ini kalau ini artinya ini kopi ini lahannya harus lahan yang rendah dekat dengan air. Kalau Robusta, Arabica itu lebih dekat ke bukitan yang lebih dingin gitu. Makanya di sini tuh kalau panas tuh panasnya makanya harus ada pelindung seperti pinang. Kalau dulu itu ya pohon-pohon yang lain ada itu dengan gitu. Pinang ada di panen tuh Pak. Tanya. Kayak gimana sih apa aja pantangan selama nanam kopi itu? Pak, apa Dengan halangan yang banyak. Kalau masalah halangan saya itu begini. Kalau halangan kan dulu itu tidak ada penghalangan lah. Sekarang ini yang jadi penghalangan itu penyakit jamur. Karena kita kadang-kadang begini nggak tahu juga udah jamur makan. Yang makan bisa itu batangnya kering-kering itu yang mengurangkan itu menjadi tantangan sekali. Hamanya itu dari segi hama. Kalau masalah buah ya
dari awal dulu memang kami tidak ada istilahnya apa ya. Ya sekarang itu cuman buahnya berbeda dengan tahun lalu. Kalau dulu itu bisa mencapai dalam 1 bulan itu nyampe 50, sekarang ini kurang dari itu. Mereka dari segi pohonnya itu berkurang, yang pertama itu, terus dari penghasil ya dari buah sekarang memang agak kurang tidak seperti ya. Terus tuh karena hama gitu pernah nggak terjadi kegagalan panen gitu gara-gara hama? Kalau ya gagalnya mana ini kurang dari penghasilan itu tadi, yang dulunya sebulan tuh nyampe 50, sekarang nggak bisa Jadi nurun gitu. nurun gitu. Itu kegagalan, artinya kegagalan itu ya karena dari segi hama yang kurangnya pohon. Oke, paham. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terima kasih. Penghasilan biji kopi ini dalam sebulan berapa, Pak? Kalau sekarang itu saya akui itu menurut ya. Kalau awalnya dulu kan 1 bulan itu kami bisa mencapai 50 dalam 1 bulan itu bahkan bisa lebih. Kalau dulu itu sebelum ada kegagalan penyakit yang jamur akar tadi, kami sebut itu tadi, itu nyampe 900 sampai 1000, artinya dalam setahun itu bisa mencapai. Nah, sekarang ini memang susahnya yang itu karena penyakit. Penyakitnya itu. Ada solusi tidak Pak untuk penyakit masalah ini? Ya sebenarnya kami sejak dibina pemerintah sampai sekarang itu banyak kami lakukan untuk penanggulangan penyakit jamur itu. Ternyata belum ada hasil yang maksimal. Belum sampai ke situ sudah kami usahakan seperti apa kira-kira. Nah dari pemerintah kita usulkan seperti ini, seperti apa sekarang kegagalan kopi ini loh. Ternyata belum sampai sekarang. Kami mau nanya, ini pohonnya ini emang tingginya segini atau bisa tinggi lagi, Pak? Kalau masalah tingginya bisa tinggi kalau dibiarkan sampai 9 meter sampai berapa, lebih dari 5 meter. Ini karena perendah, ini harus ada kopi itu harus ada pemangkasan. Jadi kalau tidak dipangkas ininya tetap lari ke atas. Nah ini makanya kalau kopi itu peliharaan kopi itu harus ada pemangkasan. Seperti ini harus dibuang. Jadi dia lebih condong rindun ke pemudahan dari pemutihan itu tadi. Ini kalau manen, kalau tinggi kan susah. Tapi kalau rendah itu kan lebih mudah untuk cara pemanenannya itu. Ini udah berapa lama Pak ditanam? Kalau kopi kita itu sudah lama sebenarnya, sebelum hari kemerdekaan mungkin sudah ada. Karena ini yang bawa ini Pak Mbah Sayuti, Haji Sayuti itu kami di dalam sejarah itu ada kurang dari 40 berapa gitu. Terus ada kami tahun 64-65 itu sudah ada ini. Sebenarnya kami kurang begitu ingat ya masalah sejarahnya itu, kami lupa. Itu kami kan sudah lama itu karena. Nah itu sebelum merdeka sudah ada. Memang kalau sejarah kopi, ini kopi kita ini bukan kopi dari Indonesia dulu, ada dari Malaysia. Karena Malaysia itu kan dulu punya kopi ini loh sebenarnya. Awalnya memang zaman penjajahan itu ada di Jakarta, itu pernah ada seperti itu. Itu kalau menurut sejarah kopi ini sampai di sini, nah ini kopi kita ini memang awalnya bukan Indonesia yang ada. Ini dari luar negeri dulunya, dari entah zaman penjajah itu di mana, kurang gitu lupa saya. Ada sejarahnya. Terus dibawa ke Malaysia, di Malaysia diperkembangkan. Nah di Jakarta itu kalau menurut dulu matinya juga karena penyakit itu tadi. Nah setelah di daerah Jakarta itu gagal, banyak yang mati tadi, pindah ke Malaysia. Malaysia gagal kena penyakit juga. Karena kita dulu sukanya itu merantau di negara orang, jadi maka baliknya itu bawa seperti ini tadi. Bawa ini bijinya ke sini, mungkin ditanam karena kita ditanam, akhirnya ditumbuh, akhirnya berkembang sampai ke sekarang ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Halo semuanya.
di gerai UMKM atau ekowisata Sukarejo. Nah, di gerai ini tersedia berbagai macam jenis kopi yang pastinya sangat enak. Ayo ikuti kami ke dalam ya. Bye bye.